والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'in li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan dari kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah. Qala al-muallifu rahimahullah, al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir. Al-qadaru bi fathid dali. Al-qadaru itu dengan fathah dalnya di fathah. Al-qadaru itu adalah takdirullahi ta'ala lil kainati, yaitu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Hasba ma sabaqa bihi ilmuhu, sesuai dengan ilmu Allah yang mendahuluinya. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai apa yang dituntut oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada takdir itu mengandung 4 perkara. Al awwalu, yang pertama, al imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara global dan juga secara terperinci. Azalan wa abadan, yaitu sejak zaman azali dan selama-lamanya, yaitu sejak dahulu, ya, tanpa ada permulaan Allah, ya, mengetahui segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk didahului ketidaktahuan, ya, didahului oleh tidak ada ilmu, yang kemudian belajar baru kemudian mengetahui, ya. Dan makhluk itu mengetahui sesuatu ketika sesuatu itu telah terjadi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Sejak dahulu Allah tahu, ya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala terus mengetahui segala sesuatu wa abadan. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi, sama saja hal tersebut, ya, dari apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, au bi af'ali ibadihi, atau perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atsani, kandungan yang kedua, al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba dzalika fil lauhil mahfuzi. Beriman bahwasanya Allah telah mencatat hal tersebut, yaitu mencatat seluruh takdir makhluk, ya, di dalam lauhul mahfuz. Nah, wa fi hadaini al-amrayni yaqulullahu ta'ala, dan dalam 2 perkara ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi Muslimin an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As
Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir makhluk, ya. Kemudian ats-tsalitsu, kandungan yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati, ya, la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Beriman bahwasanya segala yang terjadi tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Sawa'un akanat mimma yata'allaku bi fi'lihi, sama saja yang terjadi itu dari apa yang berkaitan dengan perbuatan Allah, au mimma yata'allaku bi fi'lil makhluqin, atau dari apa yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fima yata'allaku bi fi'lihi, pada apa yang berkaitan dengan perbuatannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih, ya. Allah Rabbmu mencipta apa yang Dia kehendaki dan yang Dia pilih, ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan adanya masyiatullah Ta'ala. Perbuatan Allah itu terjadi dengan masyiahnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, ya, Dialah yang membentuk rupa kalian di dalam rahim kaifa yasha, bagaimana yang Dia kehendaki, ya. Kemudian wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin, dan Allah Ta'ala berfirman pada apa yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Dalam surat An-Nisa ayat 90, Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum, kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah jadikan mereka berkuasa atas kalian, falaqatalukum, ya, maka mereka, ya, memerangi kalian. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, kalau seandainya Allah berkehendak, ya, ma fa'aluhu, kalau seandainya Rabbmu itu berkehendak, ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Kemudian ar-rabi'u, kandungan yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala, beriman bahwasanya segala, ya, yang ada ini adalah makhluk Allah Ta'ala, bidzawatiha, dengan zatnya, wa sifatiha, sifatnya, wa harakatiha, dan juga gerakan-gerakannya, ya. Ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zatnya, sifatnya, dan juga gerakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia Allah, ya, yang memelihara segala sesuatu. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai', dan Dia Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, ya. Kemudian Allah menetapkan takdir atau menentukan, ya,
masing-masingnya itu sesuai dengan kadarnya. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira, dan dia menciptakan segala sesuatu, ya, kemudian dia menentukan kadarnya. Kemudian waqala an nabiyhi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu qala liqaumihi, bahwasanya Ibrahim alaihi salam berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna, dan beriman kepada takdir, ya, sesuai dengan apa yang telah kami sifati, yaitu apa yang telah kami sebutkan. La yunafi ay yakuna lil 'abdi masyi'atun fi af'alihi al-ikhtiyariyati. Itu tidaklah menafikan bahwa hamba itu memiliki kehendak, memiliki masyiah dalam perbuatan-perbuatannya yang ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatannya yang memang dia bisa memilih, ya. Wa qudratun 'alaiha, dan juga memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Li'anna syar'a, karena sesungguhnya syariat, wal waqi'ah, dan juga kenyataan, dallani ala itsbati dzalika lahu, itu menunjukkan, ya, akan penetapan hal tersebut, yaitu penetapan adanya masyiah dan juga kudrah lahu bagi hamba. Amma syar'u, adapun secara syariat, ya, dalil dari syariat yang menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki masyiah dan kudrah, kata beliau rahimahullah, faqad qala Allah Ta'ala fil masyiati, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman tentang masyiah dalam surat An-Naba ayat 39, itu tentang masyiah hamba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang berkehendak, ya, dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 223, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian, ya, anna syi'tum, bagaimanapun yang kalian kehendaki. Wa qala fil qudrati, dan Allah Ta'ala berfirman tentang kudrah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, wasma'u wa ati'u, dan dengarlah serta taatlah, dalam surat At-Taghabun ayat 16. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, dia mendapatkan, ya, ganjaran atas kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan, ya, siksa atau dosa atas kejelekan yang dia perbuat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma al-waqi'u, adapun kenyataan, fa inna kulla insanin, maka sesungguhnya setiap manusia, ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki masyiah dan kudrah, memiliki kehendak dan kemampuan. Bihima yaf'alu, dengan keduanya, ya, dengan masyiah, kehendak dan kemampuan itulah yaf'alu, dia berbuat. Wa bihima yatruku, dan dengan keduanya lah yatruku, dia meninggalkan sesuatu. Wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi, dan dia mampu membedakan antara apa yang terjadi dengan kehendaknya, kal masyi, seperti berjalan, wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi, dan apa yang terjadi, ya, bukan karena kehendaknya, kal irti'asi, seperti apa? Gemetar. Lakinna masyiatal abdi wa qudratahu
Akan tetapi kehendak hamba dan kemampuan hamba itu waqi'atani bimasyiatillahi ta'ala wa qudratihi. Itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulillahi Ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Takwir ayat 28-29, liman sya'a minkum ay yastaqim, bagi siapa yang berkehendak di antara kalian dia menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam itu berkehendak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali annal kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala, dan karena sesungguhnya alam semesta ini seluruhnya kerajaan milik Allah Ta'ala. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi, maka tidak ada sesuatu apapun di dalam kerajaannya tanpa ilmu Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal imanu bil qadari ala ma wasafna, dan beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. La yamnahu al abda hujjatan ala ma taraka minal wajibati, ya, au fa'ala minal ma'asi. Nah, beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi tidaklah memberikan kepada hamba hujjah atas apa yang dia tinggalkan dari kewajiban atau atas apa yang dia telah lakukan berupa kemaksiatan. Maka tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir atas kejelekan yang dia lakukan, ya, baik itu berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fahtijajuhu bihi, maka dia berhujjah dengan takdir itu batil min wujuhin, dari beberapa sisi. Al-awwalu, yang pertama, sisi yang pertama yang menjelaskan kebatilan berhujjah dengan takdir dalam maksiat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang yang berbuat syirik itu berkata, kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan mempersekutukan Allah, dan juga bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukan Allah, wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ya. Demikianlah kadzdzaba alladziina min qablihim, ya, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, hingga ya mereka merasakan siksa kami. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu, ya, sehingga kalian kemukakan ilmu itu kepada kami. In tattabi'una illa dzann, tidaklah kalian mengikuti kecuali prasangka. Wa in antum illa tahrusun, dan tidaklah kalian kecuali mengada-ngada. Maka perhatikan, walau kana lahum hujjatun bil qadari, kalau seandainya boleh bagi mereka berhujjah dengan takdir, ma adzaqahumullahu ba'sahu, niscaya Allah tidak akan merasakan siksanya kepada mereka. Lihat di dalam ayat ini, mereka berhujjah dengan takdir atas kesyirikan yang mereka lakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan hujjah mereka, maka tetap Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa kepada mereka. Kemudian sisi yang kedua, ats-tsani qauluhu ta'ala, firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima.
para rasul yang memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan agar tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah setelah diutus para rasul. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Disebutkan di sini tidak ada hujjah setelah diutusnya para rasul. Maka kata beliau rahimahullah, walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifina, kalau seandainya takdir itu adalah hujjah bagi orang-orang yang menyelisihi, lam tantafi bi irsali rusuli, niscaya hujjah itu tidaklah ternafikan dengan diutusnya para rasul. Ya, akan tetapi dalam ayat ini Allah sebut setelah diutus para rasul, maka tidak ada hujjah bagi orang yang menyelisihi agama Allah. Ya, bagi orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata apa? Kaum musyrikin berhujjah dengan takdir. Dan kemudian kata beliau tadi di sini, kalau seandainya takdir itu adalah hujjah bagi orang yang menyelisihi, niscaya tidaklah atau hujjah itu tidaklah ternafikan dengan diutusnya para rasul. Li'annal mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Karena penyelisihan ya setelah diutusnya para rasul itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ats-tsalitsu, sisi yang ketiga, ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Bukhari, dan lafaznya milik al-Imam Al-Bukhari, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannati. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sungguh telah ditetapkan atau telah tertulis tempat duduknya di neraka atau di surga. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seseorang dari suatu kaum, dia mengatakan, ala nattakilu ya Rasulullah, tidakkah kita berittikal ya Rasulullah? Ittikal itu dia bersandar tanpa mengambil sebab, berbeda dengan tawakal. Tidakkah kita ittikal ya Rasulullah? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh. I'malu, beramallah. Fa kullu muyassarun, karena ya masing-masing itu dimudahkan. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa, ya adapun orang yang memberi dan bertakwa, dalam surat Al-Lail. Wa fi lafzin li Muslim, dan di dalam lafaz Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing itu dimudahkan ya lima khuliqa lahu, kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beramal, wa naha anil ittikali alal qadari, dan melarang untuk berittikal ya bersandar kepada takdir. Baik. Kemudian sisi yang keempat, ar-rabi'u anna Allah ta'ala amara al-'abda wa nahahu, bahwasanya Allah itu memerintahkan hamba dan juga melarangnya. Walam yukallifhu illa ma yastati'u, dan Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai kemampuannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya sesuai kemampuan kalian, dalam surat At-Taghabun ayat 16. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani ya jiwa kecuali sesuai kemampuannya, dalam surat Al-Baqarah 286. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau kana al-'abdu mujbaran 'alal fi'l, kalau seandainya hamba itu dipaksa atas satu perbuatan, lakana mukallafan bima la yastati'u al-khalasa minhu, niscaya ya dia itu dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu lepas darinya. Wa hadza batilun, dan ini adalah kebatilan.
Walidzalika idza waqa'at minhu al-ma'siyatu, oleh karena itulah apabila terjadi darinya maksiat, bijahlin aw nisyanin aw ikrahin, disebabkan kejahilan, kebodohan, dia tidak tahu hukumnya, ya, aw nisyanin atau dia lupa, aw ikrahin atau dia dipaksa, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, li'annahu ma'dzurun, karena dia itu mendapatkan udzur. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.